Pertanyaan semakin sulit, di luar nalar, nggak masuk akal dan nakal. Akhirnya di episode kali ini gue harus memasang atribut keustatan gue untuk mendoktrin jamaah Jebretiyah tunduk pada jawaban gue. Bahaya, ini pertanyaan nakal dari Abrar. Tapi tanpa dia gue nggak bisa juga sendirian. Kita panggil Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapin salam juga buat teman-teman Jebret Tim ini, jamaah Jebretiyah Abrar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana puasa kalian teman-teman? Mudah-mudahan puasanya semakin kontemplatif, reflektif, semakin khidmat, semakin positif dan lain-lain. Ini sudah hari keberapa kita puasa, pasti godaan makin banyak. Banyak orang yang puasanya full. Dia puasanya hari pertama sama hari terakhir doang. Ya, aduh, diambil ujung depannya doang itu. Jangan dicontoh, bro. Brar, lo udah punya pertanyaan? Udah, Tat. Tapi pakai baju koko biar apa nih, Tat? Wah, ini atribut keustatan gua, Brar. Gara-gara pertanyaan lo, Brar. Aduh. Biar kelihatan bener aja, Tat ya. Iya, Brar. Langsung aja, Tat, kita. Sikat, Brar. Ya. Pertanyaan, Tat, dari siapa nih ya tadi ya? Dari Fikri. Pertanyaan, Stat. Ini soal niat, Stat. Niat. Dalam sepak bola nih, Stat, banyak pemain yang pindah padahal dia nggak niat pindah. Contoh, Angel Di Maria. Dia tuh dari Real Madrid ke MU. Padahal dia nggak mau. Nggak mau. Dia dipaksa pindah karena kesempatan dan duitnya gede ke MU. Sama agennya. Sama tuh kayak puasa. Iya. Dia kan harus mau puasa, tapi nggak niat. Nah, gimana tuh, Tat? Seberapa penting niat itu, Tat? Oke. Di Maria tadi ya? Di Maria. Menurut gua itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kalau sifatnya hubungan sesama manusia, apalagi konteksnya adalah bisnis, maka itu boleh-boleh aja. Mungkin si kacamata agennya ngelihat peluang, ini duit nih, ini cuan nih. Ini kalau begini kita bisa ngepul nih dapur dua-dua nih. Agennya ngepul, Di Marianya ngepul juga dapurnya. Walaupun mungkin bagi seorang pemain sepak bola bukan cuma duit. Dia butuh mood, dia butuh kolektivitas, kerjasama, teamwork. Tim mungkin dia udah dapat chemistry-nya sama pemain di situ. Kalau harus pindah, migrasi ke klub lain nih berat banget tektokannya dan lain-lain. Tapi kalau ditanya apa hukumnya, nggak ada masalah menurut gue. Itu konteksnya muamalah aja, transaksi bisnis. Dan itu sah-sah aja selagi pemainnya mau, pelatihnya oke. Dan kalau pemainnya keberatan ya mungkin mereka bisa ya tektokan dua pihak lah berarti. Jadi kalau lo tanya gimana ada pemain yang dipaksa pindah sama agennya karena konteksnya muamalah, konteksnya ya hubungan ya, bukan ibadah kayak sholat dan lain-lain. Lu pindah zuhurnya jangan 4 rakaat, 3 rakaat setengah, nggak bisa. Waduh. Ini udah pakem, udah rigid, udah paten, nggak bisa diotak-atik. Kalau muamalah bisa-bisa aja, jadi nggak ada masalah. Nah, gimana kalau ada orang yang lupa niat? Tadi lo nanya nih, ada pemain yang nggak niat pindah nih, Ustadz. Tapi yang satu lagi ada orang yang nggak niat puasa. Seurgent apa niat itu? Niat itu urgent banget. Innamal a'mal bin niat. Segala sesuatu dihitung dengan niat. Bahkan kata para ulama, la thawaba illa bin niyat. Gue udah lama gak dengar bahasa Arab lo. La thawaba. Saya kaget nih. Kangen gue, serius gue. Lupa gue dari tadi. Aduh, la thawaba. Bukan lata. La tha. La thawaba. Illa bin niyat. Pakai nada dong. Bin niyat. Sendiri. La tawaba. Terus apa tawa? Illa bin niyat. Cakep banget dah. Untung gue udah nikah. Kalau enggak gue kawinin lah. Nggak ada pahala kecuali dengan niat. Atau pahala itu tergantung berbanding lurus dengan niat. Kalau niat lu
cuma kerja, lo dapatnya cuma pahala kerja di sini, Brar. Iya. Tapi kalau lo niatnya kerja sekaligus cari nafkah, lo bisa rapel dapatnya. Kalau niat lo ya kerja, ya cari nafkah, ya silaturahim sama teman, lo dapat tiga-tiganya. Seurgent itu niat. Nah, gimana kalau orang lupa niat puasa? Menurut mazhab Syafi'i, puasanya nggak sah dan dia wajib qadha. Oh. Menurut mazhab Syafi'i, puasa itu niatnya harus setiap malam. Dimulai waktunya muwassa' banget, luas, dari maghrib sampai masuk waktu sahur. Sampai sebelum masuk waktu subuh, lu bisa pasang niat di sana. Nawaitu. Ini pada hafal gak sih sebenarnya niat puasanya? Nawaitu, coba. Nawaitu Soma. magodin an ada Cakep. fardu syahri. Fardi Syahri Ramadona. Ramadoni. Ramadoni aja dah. Ramadona. Dona apa Doni? Dona. Ada yang bilang kalau laki Doni, perempuan Dona. Dona. Kalau nggak laki nggak perempuan domret. Enggak. Kalau secara grammar in Arabicnya Ramadoni. Oh gitu. Iya, Ramadoni. Lo boleh baca Ramadona, kita belajar grammar Iya, dikit. iya. Lo boleh baca Ramadona kalau lo titik di sana. An ada ifardi syahri Ramadana, titik baru lo lanjut lagi li hadhis sanah. Boleh. Tapi kalau lo bebasin nggak ada titiknya maka Ramadoni. Wah, semua salah terus berarti ini kita selama ini ya. Lo kalau lo benar terus lo ustad. Iya. Hilang lahan gua. Iya, bener. Nah, itu Brar diucapinnya sejak maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita kalau habis tarawih coba. Iya, Kata Bilal, Bapak Ibu kita baca bareng-bareng nawaitu soma godin. Karena masyarakat Indonesia biasa ikut mazhab Syafi'i. Iya. Tapi cara gue gini. Ada satu pendapat namanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki bilang gini, kita boleh merapel niat puasa kita sejak di awal Ramadan. Niatnya misalnya begini, nawaitu shauma Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan sepanjang bulan karena Allah Ta'ala. Seandainya gue kelupaan niat lagi di malam hari atau waktu sahur gue ketiduran gara-gara jam 2 malam baru pulang, gue gak perlu qadha puasanya. Kenapa? Niat gue udah rapel di malam pertama Ramadan. Makanya di malam pertama Ramadan gue baca yang niatnya versi Imam Maliki itu. Nawaitu shauma Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Tapi tiap malam gue juga pakai mazhab Syafi'i. Supaya gue dapet 2 yang mengkanter gue biar niat gue sah. Itu kalau puasa wajib, Brar. Beda dengan puasa sunnah. Saya sampai bingung nih, saking saya baru tahunya ini. Kalau puasa kayak Gitu gitu. ya? Baru tahu ya? Niat saya selama ini salah nih. Gimana niat lo? Jadi kalau batal puasa harus dibatalin niat ya? Batalin puasa harus dibatalin niatnya. Maksudnya? Nih, saya mau buka puasa. Kan? Tadi kan saya mau puasa niat kan? Iya. Mau batalin puasa, dibatalin nggak niatnya? Iya, harus dibatalin niatnya. Misalnya lo musafir nih. Lo melakukan safar tawil perjalanan jauh 83 km. Iya. Lalu kemudian lo memilih dispensasi agama bahwa musafir boleh membatalkan puasa selagi bepergiannya itu bukan maksiat. Iya. Tapi sesuatu yang mubah kerja dan lain-lain. Lo harus niat batal puasa. Ada yang tak berat ya? Niat itu nggak harus dilafalkan. Saya niat batal puasa, enggak. Cuman kita dilatih melafalkan supaya untuk mengkonekkan mulut dengan hati kita. Kan sering tuh kita niat kita sholat zuhur tapi tiba-tiba di tengah ini zuhur apa asar ya? Makanya kata Imam Syafi'i perlu talafus dilafalkan biar connect antara lisan dengan hati, itu aja sih. Gitu, Brar. Tapi ini khusus puasa wajib kayak Ramadan. Iya. Kalau puasa sunnah beda lagi aturannya. Puasa sunnah itu selagi lo belum makan pagi-pagi, walaupun lo belum niat malamnya, tapi kalau lo puasa sunnah masih boleh sebelum waktu zuhur masuk. Oke. Nih. Misalnya sebelum masuk waktu zuhur nih, misal doang nih ya. Gue belum makan, gak ada lauk di rumah. Ya, belum gajian gue misalnya. Ya udah deh, daripada gue nahan lapar, gue puasa aja deh. Boleh, selagi belum masuk waktu zuhur. Itu kalau puasa sunnah. Gitu. Banyak nih Tat, saya baru tahu nih. Iya. Tat, ini sekali Tat. Apa tuh? Diulang niat puasanya Tat biar benar semua nih.
Yang mana pada tuh? biar kagak pada salah kayak saya. Oke. Iya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa Ramadan. Bacanya dari ba'da maghrib sampai masuk limitnya sampai masuk sebelum waktu salat subuh. Kita bisa baca itu. Gitu, Nih, jadi pada tahu kan semua nih jamaah jebret dia yang kalau niatnya misalkan belum benar ya Ustaz ya. Tuh. Gak apa-apa tapi kan sebelumnya sekarang kan baru tahu. Ya, Yang penting diperbaiki. kita udah gitu. bisa praktekin. Iya. Ya udah, Ustaz, udah mau buka puasa nih, Ustaz. Deh. Iya, udah serius banget nih hari ini ya, gitu Serius ya. banget ya? Iya, serius banget ini. Ya Allah, ngaji beneran Iya, gitu bener nih, kan. Pakai baju koko jadi menjiwai luar banget ya. biasa. Keustatan gue keluar hari ini. Bang. Aduh. Langsung aja, Ustaz, kata-katanya hari ini. Innamal a'mal binniyat. Kata Nabi, semua aktivitas kita itu dinilai oleh Tuhan tergantung niat kita. Ada amal yang kecil tapi bernilai besar karena niatnya besar. Ada amal yang besar tapi karena niatnya sederhana, nilainya sederhana juga. Karena itu, perbaiki niat kita, kita akan mendapatkan nilai yang terbaik. Gue Zari Nasution, kita ketemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.